Ada penjelasan teknis lomba, lalu yang ketiga nanti ada simulasi dan pengundian lomba. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memanjatkan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah merahmati kita sehingga kita bisa hadir di sini. Sebelum mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke agenda pertama, yaitu pemaparan materi oleh Pak Wahid Nugroho, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu guru pendamping, adik-adik semua. Siap. Sudah siap? Siap. Sudah belajar? Sudah. Oke. Kita akan tugas saya sebetulnya bukan paparan, tapi lebih untuk memberikan motivasi bagi adik-adik kan sudah belajar. Ada yang sudah belajar dari Januari. Paling lama berapa? Ada yang 3 bulan? Seminggu? Ya. Sebulan ya? Iya. Kan sudah belajar sebulan penuh gitu ya, kayak puasa itu sebenarnya. Jadi saya hanya memberikan motivasi untuk kemudian adik-adik mengingat apa yang dipelajari. Termasuk tugas saya adalah memberikan kisi-kisi, boleh kisi-kisi gitu ya, kisi-kisi soal-soal yang akan keluar besok. Kira-kira kayak gimana? Gitu. Udah. Oke. Kita mulai. 4 pilar MPR. Yang memang karena lombanya lomba khusus 4 pilar MPR. Saya mau nanya ini. Yang tahu 4 pilar siapa? Itu nama. Itu kalian angkat tangan deh. Oh, sudah. Sebutin nama. Baik, Dari sekolah baik, terima kasih Bapak. Kenalkan, nama saya Niwaya Mulia dari SMA Negeri 1. Panggilnya apa? Dipanggil Mulia. Mulia. Iya. Mulia. Oke. Baik Pak. Jadi menurut saya 4 pilar itu adalah bagian dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu tadi. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu ada Bhinneka Tunggal Ika dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang ini mau menyampaikan lagi? Enggak ya? Oke. Nanti minta hadiah ke Tante Lita. Masih Bapak. 4 pilar pertama adalah Pancasila. Pancasila. Meskipun sampai saat ini kapan Pancasila lahir, kapan Pancasila ditemukan, tetapi saya mau menyampaikan dulu bahwa Pancasila itu tidak sekonyong-konyong dirumuskan begitu saja. Dia punya cerita panjang di balik 5 sila yang sudah kita kenal. Dimulai sejak para pemuda-pemuda Indonesia
menyadari bahwa mereka punya kenusantara, punya jiwa nasionalis, punya keindonesiaan dalam konteks pada waktu itu. Nah, kemudian muncul itu dalam gerakan-gerakan pemuda, termasuk kemudian di tahun 1908 muncul satu organisasi yang kemudian menjadi hari kebangkitan nasional. Organisasi itu lahir di tahun 1908 itu. Siapa yang tahu? Karena aku di belakang. Dan A1 Sebatik. Jawabannya itu kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Organisasi yang lahir pada tahun 1908 yaitu Budi Utomo. Budi Utomo. Budi Utomo. Budi Utomo lahir tanggal berapa? 20 Mei 20 Mei 1908. 1908. Oke. Namanya siapa? Agnes Mahendra. Hah? Agnes Mahendra. Denganku Agnes. Agnes. Dipanggilnya? Agnes. Dipanggilnya Agnes. Pemuda lainnya. Gerakan nasionalisme sampai kemudian muncul satu titik di mana para pemuda menjalin kesatuan. Ada Jom Java, Jom Ambon dan segala macam itu. Kemudian dalam perkumpulan pemuda kedua tanggal 28 Oktober mereka kemudian bersumpah yang kemudian menjadi sumpah. Kesadaran nasionalisme itu makin kemudian menggelora gitu ya, makin dalam itu sampai kemudian dalam sidang BPUPKI konteks itu yang menjadi pertanyaan pertama dari ketua BPUPK pada waktu itu, yaitu siapa yang Sini, apa? Please. depan dulu ya. Benci banget sih. Ketua BPUPK adalah sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi Please, wabarakatuh. ini ketua kan? Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Evan Chandrawinata, biasa dipanggil Evan. Dan Ketua wakil. menjawab pertanyaan yang Bapak baru saja tanyakan. Ketua Untuk wakil ketua yang BPUPKI yang menjabat pada saat itu adalah Rajiman Wedyo Dimika. Rajiman, Dr. Rajiman gitu. Bentar. Nanti hadiah ke Tante Rina. Ya, makasih banyak Pak. Ya. Ini yang belum tahu, ini namanya Tante Lintang. Nah, betul-betul Tante Lintang. Nama panjangnya Lintang Pukan. coba. Nah, pertanyaan Dr. Rajiman pada waktu itu adalah atas dasar apa Indonesia merdeka? Kemudian dijawab pada persidangan 28 Mei sampai 1 Juni itu ada beberapa banyak sebetulnya yang menyatakan, tetapi dokumen-dokumen itu hilang. Ini saya lihat hilang.
dan ada yang dibawa ke Jepang. Sampai kemudian ada penelitian kemarin terakhir itu mengumpulkan beberapa tulisan-tulisan itu diambil dari Belanda. Jadi akhirnya agak lengkap cerita tentang Pancasila itu. Jadi ini agak berat adik-adik gitu ya, adik-adik agak berat kita kemudian menulis kembali sejarah-sejarah kita, sejarah-sejarah perjuangan kita itu, karena memang banyak dokumen yang kemudian dibawa ke Belanda atau ke Jepang. Nanti tugas-tugas adik-adik sebagai generasi muda itu yang kemudian harus mengembalikan tulisan-tulisan itu gitu ya, kembalikan ke kita. Banyak hal yang kemudian harus ke Belanda, sebetulnya harus kembali ke Jepang. Jepang itu juga tidak serta-merta menyerahkan dokumen itu ke kita. Nah, ada 4 tokoh yang kemudian menyampaikan, yakni Supomo, Ki Bagusadikusuma, dan terakhir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1940. Soekarno di dalam pernyataan awalnya adalah tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dasar kita paling tidak ada 5 prinsip yang kemudian disampaikan Soekarno. Siapa yang tahu 5 prinsip itu? Sudah belum sampai. Tinggiin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ramayani dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang Timur. Yang pertama yaitu kebangsaan, yang kedua nasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Oke, Nurul, tepuk tangan dong. Oke. Nanti minta yang ke kantor ini. Biar. Oke ya. Nah, Soekarno melihat pada rapat itu kemudian menyampaikan, jika tuan-tuan dan nyonya-nyonya tidak sepakat dengan 5 prinsip tadi, 5 prinsip tadi bisa diperas menjadi 3 prinsip atau istilah. Siapa yang tahu? Merah. Oh, dikasih giliran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Febriana SP dari SMA Negeri 1 Tarakan. SMA Negeri 1 Nunukan, maaf. Loh, bayar. Ya, 3 prinsip dasar. Ada 3 prinsip dasar, yaitu sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme, dan ketuhanan. Oke. Nah, Soekarno juga menyampaikan, jika tuan-tuan dan nyonya-nyonya tidak sepakat dengan 3 sila tersebut, 3 prinsip tadi bisa diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Biar oke ya, jadi itu gotong royong. Terakhir gotong royong. Udah di-skip. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni itu kemudian yang menjadi dasar pemerintah menetapkan 1 Juni menjadi hari lahir Pancasila. kelahiran Pancasila. Ya, kelahiran Pancasila. Pertanyaan saya, kapan
Pancasila ditetapkan? Oke. 18 Agustus. Jadi kelahiran Pancasila. Sekarang kapan Pancasila ditetapkan? Di tengah belum? SMA adalah Malinau. Perkenalkan, nama saya Adrian Sampara dari SMA Negeri 8 Malinau. Jadi Pancasila ditetapkan itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan Pembukaan. itu pas apa? Bersama dengan penetapan Undang-Undang Dasar. Oh, Pembukaan maksudnya, pembukaan Undang-Undang Dasar. iya. Undang-Undang Dasar dan di dalamnya ada pembukaan, di situ ada pembahasan. Good. Jadi ada nih, kalau ada pertanyaan hari lahir Pancasila tanggal, hari ditetapkannya Pancasila tanggal 18 Agustus. Oke, good ya. Oke. Nah, di soal-soal nanti hafalan itu ada pasti, tetapi ada soal-soal yang sampai saat ini masih banyak yang belum terpecahkan, yaitu sikap. Nanti Bapak Ibu pembimbing sikap sehari-hari yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Kalau sikap menghargai semua orang untuk beribadah itu sila keberapa? Sila pertama. Itu ya, pertanyaan. Ya. Jangan dibiasa langsung keluarkan suara. Tolong. Kan? Langsung Angkat tangan biasa. angkat tangan dulu, jangan bersuara. Angkat tangan dulu, jangan bersuara. Keadilan dan segala macam itu sila ke Dua. awas, hati-hati nanti itu ya. Jadi ada klunya. Kalau kemudian rasa nasionalisme, iya sila ketiga, gitu ya ini ya. Patriotisme, nasionalisme. Kalau kemudian musyawarah mufakat, Sila keempat. berarti udah bisa. Awas kalau nanti tidak bisa menjawab push up. Itu ya, ini ada ini ya. Kesejahteraan sosial dan rakyat itu adalah sila ke-5. Itu pada jadi nanti soal-soalnya selain hafalan berkaitan dengan sejarah Pancasila, itu ada kaitan dengan konsep nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan supaya kemudian adik-adik juga tidak sekedar menjawab, tetapi juga nanti di sekolah, di rumah, dimanapun itu tetap mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai baik. Saya mau kemudian siapa di antara 9 sekolah ini yang adik-adik yang menjadi ketua OSIS ada nggak? Yang ketua OSIS maju. Kan tinggi-tinggi, Man. Maju ke sini. Nutrisinya ikut ya, Bu. Nanti adik-adik. Oh, Karena untuk mensosialisasikan ke teman-temannya kan nanti. Oke. SMA mana nama? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niter Fauzi, biasa dipanggil dengan Nizar. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tarakan. Terima kasih. Saya juga ketua OSIS di SMA Tarakan. Lucu Baik, sekali. sebelumnya saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Liansyah, saya biasa dipanggil Aldi. Saya merupakan ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Terima kasih semuanya. Dan salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman dari SMA 1 Tanjung Palas Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salwa Syifa Hawa, biasa dipanggil Salwa, merupakan ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Sebatik, Kabupaten Nunukan. Oke, ini di hadapan teman-teman semua. Saya yang dari Jakarta. Ingin tahu nilai-nilai baik yang ada di sekitar. Apakah itu bentuknya adat, upacara dan segala macam, bentuk-bentuk gotong royong atau apa? Coba nanti sampaikan ke satu-satu. Jangan nilai-nilai kayak ada nggak bentuk-bentuk gotong royong, ya kan? Ditarakan seperti apa? Apa Iman ya? Apa kita? Oke, baik. Jadi clue di SMA sama Tarakan itu sendiri menganut yang namanya pedoman bersatu, bersih, disiplin, santun, dan peduli. Nah, ini yang menjadi pedoman kami di SMA Tarakan untuk menjadikan siswa-siswinya agar bisa menaati yang namanya pedoman dari bersatu ini. Itu Pak. Itu bentuknya ini, tulisan-tulisan ini, atau kemudian ada aksi-aksinya. Itu memang banyak aksi-aksinya juga Pak. Dan itu aksi-aksinya juga dituangkan melalui OSIS itu sendiri. Jadi OSIS juga untuk bekerja sama dengan sekolah untuk menganut yang namanya nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan seperti itu Pak. Oke, lanjut. lomba. Oke, baik. Jika dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas sendiri, saya sebagai ketua OSIS itu memiliki program-program yang bisa menumbuhkan rasa gotong royong di antara teman-teman di sekolah saya. Contohnya itu ada program kami dari OSIS, yaitu Sekar atau Sedekah Jumat. Nah, tujuan dari Sedekah Jumat ini sendiri, semisal ada teman kita yang terkena musibah atau bencana. Nah, jadi dari Sedekah itu sendiri kita berbagi itu dapat membantu berbagi takjil, berbagi itu, dan juga melakukan program-program kampanye untuk mendekatkan diri kita kepada teman-teman sebaya kita. Contohnya itu seperti ada yang namanya berbagi pendidikan karakter di sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas, yang dimana kita itu menumbuhkan rasa kebersamaan kita melalui misalnya pemaparan materi dari pengurus OSIS. Jadi contohnya itu materinya itu tentang bullying. Jadi kita menyampaikan bahwa bullying itu tidak benar, dan kita tujuan dari program berbagi Ramadan. Bisa. Kalau di SMA saya tuh kami punya proker Ramadan berbagi. Merayakan hari-hari besar nasional. Nah, pada saat merayakan hari-hari nasional itu, kami bersama-sama menyiapkan mengerjakan yang jangan gugup. Ramadan berbagi. Kerjasama dengan teman. Bekerja sama dengan anggota-anggota OSIS untuk menjalankan program tersebut dengan baik. Jadi kegiatan itu bisa bisa membentuk
pribadi yang baik dengan bergotong royong bersama mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, oke. Baik, untuk saya sendiri sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sebatik, tentu ikut menyaksikan betapa besar rasa ingin gotong royong dan kerjasama di sekolah saya. Tidak usah jauh-jauh, hari kemarin tepatnya saat ingin merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Di situ bukan cuma OSIS yang bekerja sama, tapi seluruh peserta didik dan juga guru-guru ikut berkontribusi. Ini menunjukkan bahwa sikap gotong royong itu tidak harus bergantung kepada proker, tapi harusnya memang sudah dari kesadaran diri. Itu dari saya sendiri. Tapi untuk menunjang itu semuanya, ada hal lain, misalnya galang dana untuk teman-teman yang telah melakukan musibah atau misalnya sedang berduka, ataupun untuk membersihkan lingkungan sekolah dan lainnya seperti itu. Oke, tepuk tangan. Jadi ada Ustaz yang bukan sekedar bahwa bentuk-bentuknya nilai-nilai baik itu seperti apa, tetapi ini yang kemudian harus terus adik-adik pelihara, ya kan? Harus adik-adik jaga. Itu pesannya itu seperti itu ya. Ya, nilai-nilai baik itu di semua daerah pasti ada. Nah, Pancasila yang 5 sila itu adalah titik temu dari semua nilai baik yang ada di semua daerah. Soekarno kemudian menyampaikan gini dalam pidatonya, bahwa kemudian Pancasila ini saya gali saf demi saf, gitu ya, saf demi saf, dari semua budaya yang ada di daerah, dari zaman pra-Hindu sampai sekarang. Jadi yang dari zaman dulu sampai itu nilai-nilai baik yang kemudian dituangkan oleh Soekarno menjadi 5 prinsip dasar itu. Meskipun kemudian nanti urutannya komposisi bahasanya disempurnakan oleh panitia 9, tetapi kemudian ide itu adalah ide bahwa kemudian itu adalah titik temu nilai-nilai baik dari semua daerah. Jadi nanti ada satu wakil dari Kalimantan Utara yang ke Jakarta, pasti akan kemudian bergabung dengan teman-teman lainnya di provinsi lainnya, gitu ya. Pasti akan ada nilai-nilai baik yang sama. Itulah kemudian titik temu dan itulah Pancasila. Gampang tuh sebetulnya. Cuma kemudian ketika ada pertanyaan dan prakteknya sampai sekarang susahnya kita. Oke, silakan duduk. Nanti ada hadiah dari ya. Itu Pancasila, itu pilar pertama, dan itu sebetulnya ada di kita, di hati kita, di nilai-nilai keluarga kita, di nilai-nilai masyarakat kita ada, gitu ya. Tinggal itu bagaimana kemudian mengaktualisasikan. Tantangan ada sekarang adalah medsos, ya kan? Curiga nih maksudnya ini. Gitu kan? Kemudian algoritmanya kemana-mana, gitu ya. Itu yang kemudian tantangan yang ke depan, supaya kemudian nilai Pancasila itu tetap kemudian diaktualisasikan meskipun kemudian ada medsos. Ada yang nggak ada medsos, nggak punya ide, ada yang punya ide ada, nggak ada. Yang punya, yang nggak punya, yang nggak punya. Kadel angkat tangan. Ya, ada yang nggak. Kadel angkat tangan, dia nggak punya TikTok. Ada yang suka joget-joget. Yang tahu. Nggak ketawa deh. Oke, itu Pancasila ya. Nah, kita lanjut ke next ke Undang-Undang Dasar. Terus. Ini kayaknya kunci jawaban dari musik. Terus, oke. Terus, oke. Ini Undang-Undang Dasar.
kita loncat ke ini, bahwa kalau kita bicara pilar kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi penyebutannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang membedakan dengan Undang-Undang Dasar awal proklamasi yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau dalam prosesnya hanya disusun dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi kalau membaca awalnya itu hanya 2 minggu. 2 minggu itu selesai. Nah, tetapi ada perubahan signifikan terkait dengan Undang-Undang Dasar. Di perubahan pertama itu adalah pergeseran kekuasaan legislasi, bukan legislasi, kekuasaan legislasi, kekuasaan membentuk undang-undang dari DPR ke dari Presiden ke DPR, yaitu perubahan di pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1. Di perubahan pertama ini juga ada pembatasan masa jabatan presiden. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu? Sebelum perubahan pertama ini, MPR ada satu tap MPR yang kemudian menegaskan adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ayatnya berapa? 13. Aduh, aku greget ya. 17 tuh 13. Di belakang tuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Asraf, saya dari SMA Negeri 1 Darussalam. Tentang ketetapan MPR yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah TAP MPR, TAP MPS nomor 13, TAP MPR nomor 13 garing MPR garing 1998. Good. Jadi kalau ditanya ini ya, ada TAP MPR, ada TAP MPR nomor 13. Enak itu gampang ya. Nomornya nomor 13. Nah, di pasal berapa ini pertanyaan selanjutnya? Pembatasan masa jabatan presiden wakil presiden. Pasal ini nggak sih? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari SMA Negeri 1 Sebatik, Kabupaten Nunukan. Jadi pasal yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden yaitu berada di pasal 7 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Terima kasih. Yang ada ayatnya. Oke, nah itu ya yang penting ya. Jadi akhirnya cuma 2 periode. Kemudian penguatan kedudukan DPR tadi sudah berkaitan dengan fungsi legislasinya. Penegasan sistem presidensial ini berkaitan dengan para menteri-menteri dipilih gitu ya, dan tidak oleh presiden. Ini yang kaitan dengan Kementerian Negara. Nah, next di perubahan kedua ini lebih komprehensif lagi. Selain kemudian ada penguatan
hak asasi manusia di pasal berapa? Pasal bab tentang HAM. Angkat tangan. Bab tentang HAM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, bisa dipanggil Siva. Saya dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Jadi bab yang mengatur tentang hak asasi manusia ada pada bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Pasal di bab 10A pasalnya ada pasalnya. Baik, dari pasal 28 itu ada pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28HL, 28HH, H28G, 28H, 28I, dan 28J. Ada 10 pasal. 28A sampai 28. Oke, terus diciriin ya, belajar itu ciriin gitu. Diciriin itu artinya bahwa kemudian yang HAM itu pasal berapa gitu. Nanti kita akan lanjut nah ini aja. Ada yang mau undang-undang dasar? Sudah tahu cara bacanya? Sudah. Kayak apa? Dari kiri ke kanan, ya betul. Ada jadi karena ada dulu, gitu ya, ada perubahan pertama saat setelah undang-undang dasar yang sebutkan naskah asli gitu ya. Tapi saya juga nggak sepakat nanti ada naskah asli, ada naskah tidak asli, gitu. Naskah asli, undang-undang dasar proklamasi gitu ya 1945. Kemudian ada perubahan pertama gitu. Tempel ini perubahan namanya ada dulu. Tempel itu perubahan pertama. Tempel itu perubahan kedua, ya kan? Tempel itu perubahan ketiga, kemudian perubahan kedua. Kemudian ada satu naskah. Yang sering dibaca sekarang adalah yang satu naskah. Tapi pertanyaan ada pertanyaan. Di perubahan kedua, lihat perubahan kedua kaitan dengan wilayah negara. Pasal berapa itu? Wilayah di bulan kedua ada. Siapa yang sudah dapat? Perubahan kedua. Perubahan kedua ya. Itu perubahan kedua di situ. Itu perubahan kedua di situ. Itu kan keempat. Itu keempat paling depan. Perubahan kedua. Perkenalkan, nama saya Santina sebagai SMA Negeri Padungan 1 tahun 7. Perubahan kedua terdapat pada pasal 18. Bukan yang di wilayah di pasal 25E. Perubahan kedua di pasal 25E. Oke ya, 25E ketemu ya. Ketemu. Sekarang lihat di perubahan keempat. 25E. Hati-hati. Angka
Indonesia harus hafal Undang-Undang Dasar. Perubahan tepat pasal 25A. Nah, hati-hati ya. Kalau pertanyaannya adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan perubahan kedua, maka penyebutannya adalah 25. Tetapi kemudian karena di perubahan keempat itu ada ruang untuk perbaikan, makanya di awal itu di perubahan keempat itu ada perubahan redaksional dan penomoran bilangnya. Itu menjadi 25A. Ya, jadi yang berlaku sekarang adalah 25A. Gitu ya. Hati-hati. Oke ya, itu yang kaitan dengan penomoran yang kadang-kala memang salah di situ. Kemudian di perubahan kedua ini juga kaitan dengan hubungan pusat daerah diperkuat, ya kan? Ada pasal 18A dan 18B. Oke, next perubahan ketiga. Perubahan ketiga sudah diapa? Di perubahan ketiga ini lebih pada penataan sistem ketatanegaraan, kaitan dengan sistem pemilunya seperti apa, gitu ya. Kemudian ada sistem keuangan negaranya dibenahi, itu pasal 23-nya dibenahi, lalu ada PPK ditambah ayatnya, kemudian ada bank sentral, ya kan? Nah, yang kental di sini adalah pertanyaan dalam konteks supremasi konstitusi. Ayat tahu supremasi konstitusi pasal berapa? Konstitusi. Terus tanya supremasi konstitusi. Undang-Undang Dasar dituangkan di dalam pasal berapa? Coba buka pasal 1. Pasal 1 ini ya. Pasal 1 ketemu ayat 2. Bunyinya apa? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar itulah supremasi konstitusi. Tidak ada yang lebih tinggi dari konstitusi. Ingat ya, 1 ayat 2 adalah supremasi. Nah, sekarang pertanyaannya biar tak terlintang. Dia. Kalau prinsip negara hukum di pasal berapa? Saya itu tuh yang pakai kerudung merah, yang kerudung merah, yang ini merah. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila. Saya dari SMA Negeri 1 Tarakan. Jadi itu merupakan pasal 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oke. Nah, di dalam konteks negara hukum dan supremasi konstitusi itu, Undang-Undang Dasar kita kemudian membentuk sebuah lembaga baru yang berada di ranah kekuasaan yudikatif. Siapa yang tahu? Itu nanti ke lembaga gitu. Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi. Ya tuh. Apa juga ini? Oke, baik. Jadi jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Oke, sip. Di pasal berapa? 20. Mahkamah Konstitusi tidak ada kata. Iya, kamu malu-malu. Ayat 1. Pada pasal 24C. Iya, 24C. 24C itu ayat 1 berkaitan dengan kewenangan. Terus ini ayat berapa? 24. Kalau ragu nggak usah lah, kalau ragu malah dari ketawaan nanti. Nah, selain Mahkamah Konstitusi, pertanyaan saya ini, Undang-Undang Dasar juga membentuk lembaga baru yang bertugas untuk mengawasi hakim dan bertugas lagi untuk rekrutmen hakim. Lembaga mana? Kojo. Komisi Yudisial bukan? Bukan. Komisi Yudisial sih kalau yang terbaru. Mana? Yang terbaru Komisi Yudisial. Yudisial. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial di pasal berapa? 24B. 24B. Nah, satu lagi, ada lembaga negara yang kemudian juga dibentuk oleh Undang-Undang Dasar berkaitan nanti konteks representasi daerah, di mana dia sebetulnya adalah DPD. perkembangan dari utusan daerah di MPR. Oh iya. Yang kemudian dilembagakan menjadi lembaga negara yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang di bidang otonomi daerah, hubungan pusat daerah Pusat daerah DPD. itu tangan ini. Orang kamu berasa, ya lu mendingan pergi dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamul Kafi dari SMA Negeri 1 Sebatik. Jadi lembaga yang dibentuk itu Dewan Perwakilan Daerah terdapat pada pasal 22D ayat 1. 22D ayat 1. Oke, 22D ayat 1. Kalau 22C apa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Masa sih 22C? Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Iya kan? Di dalam Undang-Undang Dasar bunyinya apa? Keanggotaan DPD. Ayo dibaca 22C-nya. Masa kalah sama Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ayat 2-nya jumlahnya berapa? Anggota Dewan Perwakilan Daerah setiap provinsi dari setiap jumlahnya sama. Iya, dipakai alat terang. Oke, baca. Baik.
baik-baik supaya kemudian kita belajar bersama. Siapa tahu besok keluar. Pasal 22C ayat 2, yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah. Oke, ya nanti ya bedanya ini. Nah sekarang terakhir amandemen keempat. Amandemen keempat ini adalah amandemen yang prosesnya paling menguras energi karena ada beberapa hal yang memang menjadi next mana? Ya ini ada menjadi perdebatan MPR pada waktu itu, yaitu kaitan dengan keanggotaan MPR. Nah, pertanyaannya adalah keanggotaan MPR itu sekarang berapa? CPD. Siapa? Batik Imam. Berapa jumlah anggotanya sekarang? 730. Berdiri. Siapa? Oh, Lulu. Jadi jawabannya 732. 732. Nah ini ada beberapa yang kemudian memang harus mengerti ya. Pertama dalam konteks bahwa di perubahan keempat ini ada yang terutama di pasal 37. Tadi ditanya itu pasal 37 bukan ada yang kemudian pertanyaan ada amandemen artikels namanya. Iya, kalau DPD baru 150. Di pasal berapa? 37 ayat berapa? 37. Baik Pak, perkenalkan saya Abdul Firmansyah dari SMA Negeri 1 Tarakan yang dinamakan amandemen itu terdapat di pasal 37 ayat 5 yaitu khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke. Jadi kan amandemen artikels itu adalah pasal atau ayat atau aturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Dasar yang tidak dapat diubah, yaitu NKRI. Ada berapa pertanyaannya ya? Ada berapa jumlah dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian menyatakan negara Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia? Ada berapa ayat? Ada ini? Ada yang tahu nggak? Coba dihitung. Satu ayat 1. Satu ayat 1 apa bunyinya? Negara Indonesia dengan kesatuan. Oke. Sekarang kita lihat lagi pasal 18B ayat berapa ya? 2. Coba 2 apa 1? Angkat tangan. Itu apa? Pemerintah negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat. Ada yang ini? 18B ayat 2. 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati. Pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang dalam undang-undang Dalam atau dengan? dalam Nggak usah diketawain temannya, nggak usah sambil ketawa. Oke, good. Dan dulu. Iya, maksudnya nggak usah dikit. Ada adik. Itu 4 itu ya, 4 perubahan. Kalau yang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, iya dibagi semua. Kaitan dengan dua lagi uber satu-satu. Sumpah Pemuda. Ya, nanti dilihat di buku sosialisasi ada. Di mana Gajah Mada. Oh iya. Gitu ya, Gajah Mada, kemudian Sumpah Palapa itu. Kemudian ada 10 wilayah yang akan dipersatukan. 10 wilayah. Tompu itu Sumpah Palapa. Nah, kemudian yang agak penting sekarang adalah kaitan dengan ini harus ditulis supaya kaitan dengan di sesi kedua besok itu ada pro dan kontra, ya kan? Pro dan kontra itu akan mengusung beberapa isu. Nanti silahkan didiskusikan di kelompok, ya, di kelompok. Terserah mau strategi yang gimana, 5 pro 5 kontra silakan gitu ya, atau gimana. Tetapi catatan saya yang kemudian kalau mau nilainya bagus, pertama harus dikaitkan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ada tata MPR-nya, silakan ada tata MPR-nya. Kalau kemudian ada undang-undangnya silakan gitu. Kalau kemudian lebih bagus lagi adalah ada contoh-contoh dari pengalaman pribadi boleh, gitu ya. Contoh-contoh yang di Kalimantan Utara juga boleh. Ada beberapa isu yang mau ada 12 isu besok yang mau kita sampaikan. Silakan nanti didiskusikan, nanti pasti akan dikocok gitu ya, siapa yang dapat. Tapi kemudian 12 itu tolong pertama siap terus. Udah nih, siap banget. Pertama, isunya berkaitan dengan koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Sokoguru. Isu pertama yang untuk pro dan kontra. Sokoguru koperasi Indonesia. Sudah bergeser nih Pak. Itu ya semuanya ya. Itu karena apa? Karena kemudian dia tidak lagi dari sokoguru, karena kemudian ada BUMN, BUMDes gitu ya, yang kemudian geser transformasi. Itu yang kontra. Kalau pro ya masih Pak. Di sekolah saya masih ada koperasi. Masih ada koperasi ya? Masih. Ada yang itu jadi anggota koperasi? Enggak ada. Itu cuma jajan doang. Gitu ya. Nah, itu juga masih di sekolah saya masih ada koperasi Pak. Meskipun saya cuma jajan doang. Itu ya yang benar-benar kayak gitu. Kira-kira. Yang kedua adalah ini saya mau nanya. Adik-adik, ini kan
kira-kira dari pengamatan Anda, ini isu kedua kaitannya adalah bahwa masih perlu enggak Undang-Undang Dasar ini diamandemen kembali. Oh perlu Pak, karena kemudian banyak yang belum masuk, semuanya gitu ya, atau masih banyak hal-hal yang belum terlaksana dengan baik. Contoh, karena DPD itu kewenangannya masih terbatas, perlu diperkuat, semuanya gitu ya. Atau kemudian karena komisi judisial juga kok kayaknya kewenangannya gitu-gitu aja, gitu ya. Itu ya. Kalau kemudian nggak perlu Pak, karena memang sudah jalan. Atau memang ini yang perlu waktu untuk kemudian dilaksanakan meskipun sudah 27 tahun. Gitu, kira-kira gitu. Nanti kita bahas sendiri. Masih memungkinkan Pak, karena kemudian ada pasal 37. Pasal 37 itu membuka untuk ada perubahan amandemen. Gitu ya. Soal ketiga, ini tadi kaitan dengan koperasi bahwa pernyataan minat generasi muda masuk koperasi cenderung rendah. Koperasi diisi bapak-bapak dan ibu. Iya betul. Yang generasi muda, yang Gen Z kayak kita itu nggak masuk koperasi. Nah, ini dia. Oh enggak Pak, saya masuk koperasi loh. Atau memang memang karena koperasinya sistemnya masih lama, sementara kita itu sudah pakai gadget, pakai elektronik gitu ya, sistem informasi cepat gitu. Gojek ada di sini, Gojek ada, Grab di situ kan ada menunya langsung gitu kan, langsung gitu ya. Harusnya koperasi begitu Pak, itu bisa dijadikan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, pindah soal. Yang keempat berkaitan dengan isu adanya penjurusan kembali di SMA. Jurus-jurus. Oh ya sepakat Pak, karena kemudian itu dari awal sudah memberikan arah bagi kita untuk lebih fokus. Atau kemudian enak dengan sekarang Pak, karena kemudian lebih multi talent. Silakan ikuti. Kemudian yang ke berapa tadi? Tadi masih 5. Yang kelima berkaitan dengan ini kaitan dengan ada minat baca itu. Minat baca sekarang itu dapat memberikan dorongan bagi siswa untuk membedakan informasi yang benar atau yang salah di media sosial. Benar nggak minat baca itu mendorong siswa membedakan? Keenam, kurikulum sekolah sekarang itu sudah membekali keterampilan bagi siswa untuk masa depan, keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan.
kurikulum sekarang itu sudah membekali siswa untuk masa depan. Oke, lanjut. Yang ke 7. Yang ke-7 berkaitan dengan kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Yang kita tanya adalah, perlu nggak satu kebijakan yang komprehensif terkait dengan kebijakan iklim di Indonesia? Contoh ini ya, ini kan sekarang ini kondisinya adalah tersebar di berbagai undang-undang, berbagai peraturan menteri, gitu ya, kaitan dengan itu, berkaitan dengan kebijakan menteri, gitu ya. Ada menteri perindustrian ada, menteri lingkungan hidup ada, gitu ya. Nah, sementara satu dengan lainnya itu nggak sinkron. Itu yang ini ya, yang kontra pro. Yang kontra adalah nggak perlu Pak, karena memang kebijakan perubahan iklim itu sudah ada kebijakan juga dari PBB kaitan dengan perubahan iklim seperti apa. Nah, jadi kita juga harus lapor yang ini kaitan dengan percepatan kebijakan itu. Itu yang kemudian nanti silakan susun. Nah, yang ke 8 Pak. 8 adalah kaitan dengan pinjol. Pinjaman online. Apakah pinjol itu ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada sih, melunaskan. Yang ke-9 kaitan dengan dampak negatif dari pembangunan infrastruktur. Dampak negatif dari pembangunan infrastruktur. Selamat sore Bu Seset. Tepuk tangan dulu untuk Bu Seset. Satunya siapa lagi? Udah ya, tadi yang nomor berapa? 9 Pak. 9. Sekarang yang ke 10. 10. Oke, 10. Kaitan dengan perlindungan HAM di Indonesia dengan adanya Kementerian HAM. Kementerian baru tentang HAM itu seperti apa? Oke. Yang ke 11. Yang ke 11 kaitan dengan ini yang kemarin muncul di TV kaitan dengan pengibaran One Piece, bendera One Piece ya. Dalam konteks nasionalisme seperti apa? Semoga seperti ini. Ini kalau dapat dan nggak bagus berarti bukan gengsi. Oke ya, terakhir ini juga kaitan dengan terakhir nih, pemblokiran rekening pribadi.
rekening pribadi kaitan dengan hak orang-orang PDP ya, PDP nomor 27 tahun 2022. Apa berkaitan apa? Oke, ada pertanyaan? PDP sama ITE. Itu soal-soal yang di sesi kedua, gitu ya. Ibu mau menyampaikan sesi ketiga apa Pak? Sudah kan tadi mau sesi ini. Baik, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, Pak. Sama, oke. Saya nggak jalan jawabannya. Baik Pak, perkenalkan lagi saya Alvin Adi Firmansyah dari SMA Negeri Tarakan. Di sini saya ingin bertanya tentang sesi kedua, yaitu pro dan kontra terkait tema penjurusan di SMA. Saya ingin bertanya, ini penjurusannya seperti IPA IPS atau dibagi lagi? Karena di sekolah kami penjurusannya itu ada 6 Pak. Yang pertama itu ada sains, teknik, sosial, entrepreneur, budaya, dan kesehatan. Disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Pengalamannya seperti apa? Ya. Ini kan sebetulnya gitu ya, dari semua di sesi 2 pro kontra itu nggak ada benar dan nggak ada yang salah. Ingat ya, yang kita nilai bukan benar dan salah. Yang kita nilai adalah argumen adik-adik itu sudah sistematis, sudah sesuai dengan nilai-nilai 4 pilarnya, pakai nilai-nilai 4 pilar enggak gitu ya. Termasuk kemudian kalau mau menyampaikan pengalaman pribadi, silakan. Tapi bukan curhat, maksudnya kemudian dari situ saya seperti ini. Tidak ada benarnya. Yang kita nilai adalah konsistensinya. Jadi yang menjawab pertama, pernyataan pertama itu harus didukung oleh pernyataan berikutnya yang sama. Seringnya adalah ketika kemudian pernyataan pertama sudah kontra, pernyataan kedua dan seterusnya justru mengarah ke pro. Itu yang kemudian satu itu ya. Yang kedua adalah jeda. Jadi jangan sampai ada jeda. Jadi mikir lama itu juga mengurangi nilai. Ya. Nanti kita hitung jedanya berapa. Kalau mau nilai 25 ya tanpa jeda, konsisten, ada nilai-nilai Pancasilanya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45-nya, gitu ya. Kalau ada tabnya tab berapa, kalau ada peraturan undang-undang yang disebutkan, gitu ya. Yang sesi kedua nanti didalami di TM, itu ada Om Andri, gitu. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, saya cukupkan sekian. Nanti ada dari UCJ. Harus minta UCJ menyampaikan sesuatu. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.